Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suparjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karanggadung, yang kami hormati segenap Dewan Guru beserta karyawannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah Halumah. Amin. Perkenalkan, di sini saya akan membacakan susunan acara pada acara siang hari ini, yaitu pemaparan materi dimensiasi budaya positif. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan kepala sekolah, acara keempat pemaparan materi dimensiasi budaya positif, yang acara kelima penutup. Langsung saja untuk acara yang pertama, pembukaan. Mari Bapak Ibu kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Sulastri. Kepada Ibu Sulastri disilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi madu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dirinya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Suparjo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri 1 Karanggadung, marilah sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara dimensiasi budaya positif. Semoga pada acara siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di akhir zaman nanti. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dwi Susriyati yang selaku guru penggerak yang mewakili salah satu di SD Negeri 1 Karanggadung dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai guru penggerak untuk melengkapi tugas di guru penggerak. Pertama, dalam acara dimensiasi ini intinya adalah, setahu saya ini adalah
suatu gagasan yang positif yang nanti bisa dipraktekkan di sekolah kita dan melalui publikasi atau presentasi yang nanti akan disampaikan oleh Bu Dwi. Insya Allah untuk SD kita sudah melakukan hal-hal yang positif. Nanti setelah Bu Dwi mengikuti guru penggerak, nanti Bu Dwi akan mempunyai wawasan baru lagi atau gagasan lagi yang bisa dipraktekkan di sekolah kita. Terutama nanti Bapak Ibu guru bisa mempraktekkan kegiatan yang berdampak positif bagi sekolah kita yang tujuannya untuk menambah kemajuan pembelajaran atau mutu pendidikan di SD negeri kita. Mungkin dari saya cukup. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suparjo yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang keempat yaitu pemaparan materi dimensiasi budaya positif. Ini yang akan diisi oleh Ibu Dwi Susriyati. Pada Ibu Dwi Susriyati disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama yang terhormat Kepala SDN 1 Karanggadung, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, beserta karyawan dan karyawati SDN Negeri 1 Karanggadung. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya, yaitu dimensiasi budaya positif. Di sini sebelum saya memaparkan materinya, saya ingin bertanya, apa Bapak dan Ibu tahu apa itu budaya positif? Belum? Apa yang pahami? Apapun yang Mungkin kebiasaan yang positif. ya, yang kebiasaan ada di betul. ya. Kebiasaan positif, kebiasaan yang baik. Nah, di ya. sini kita akan belajar tentang kebiasaan apa saja yang bisa kita lakukan untuk membangun kebiasaan yang baik kepada peserta didik. Nah, dalam dimensiasi budaya positif, di sini konsep utamanya ada 8. Yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, ada motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih di sini yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, intinya yaitu pembelajaran dengan berdiferensiasi. Nah, di sini profil pelajar Pancasila seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ternyata ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini guru bukan untuk mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu bukan ya dalam teori kontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan itu dapat bermanfaat untuk peserta didik. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini adalah miskonsepsi tentang ilusi kontrol selama ini. Nah, bahwa orang dewasa itu tidak ada hak untuk memaksa. Nah, di sini nanti para siswa dibebaskan untuk mencari solusinya sendiri agar dapat mengembangkan budaya positif. Nah,
mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini responnya biasanya kita realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata terkontrolnya yaitu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Ternyata terkontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, terkontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia, bukan mengubah tapi memahami di sini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Berarti tidak semua perilaku buruk itu adalah kesalahan, ada tujuannya. Nah, apakah itu membela diri atau itu memang mereka sedang ingin meyakinkan diri mereka. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Terkontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Terkontrolnya saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semua sama. Di sini kita dengan pendekatan teori kontrol agar budaya positif itu dapat berjalan dengan baik. Nah, materi yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini kita akan menumbuhkan disiplin positif tanpa adanya imbalan, biar dari dalam diri mereka sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contohnya nilai-nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila itu tadi ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong kreatif. Dalam Ibu Primary Years Program, ini ada nilai-nilai toleransi, rasa, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dalam keterampilan hidup ada nilai-nilai dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini contoh dari nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Itu ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, terkait dengan makan, pakaian,
tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Rasa diterima, dipedulikan, nah, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan penguasaan, nah, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, ini adalah kebutuhan dasar. Kebebasan, nah, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan, bermain, humor, antusias, atau tertawa. Ya, bila kita bercanda boleh, karena itu kebutuhan dasar manusia. Nah, butuh dasar kesenangan. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi dalam diri manusia itu ada dua, motivasi eksternal dan internal. Kalau eksternal itu dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu dari luar pengennya tidak ingin ada hukuman atau ingin dapat imbalan. Kalau dari dalam, motivasi untuk budaya positifnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini kita akan berusaha untuk agar anak-anak bisa menumbuhkan dalam diri mereka sendiri dengan adanya pembiasaan budaya positif, maka menghindari adanya hukuman dan imbalan biar mereka tidak selalu apa-apa pengennya imbalan. Kalau melakukan sesuatu inginnya adanya imbalan. Nah, kita berusaha untuk menumbuhkan dalam diri mereka sendiri bahwa nilai-nilai itu yang mereka percayai. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi biasanya terencana. Besok setiap hari kalau ada yang tidak membawa buku, nah itu kena sanksi, itu namanya konsekuensi. Disepakati sesuai peraturan. Tetap di sini murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi dengan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini kita berharap adanya restitusi, tidak ada hukuman atau konsekuensi untuk mengembangkan budaya positif. Nah, mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Bisa dibaca Bapak Ibu? Bisa? Coba yang salah satu, nanti gantian. Dari belah trik. Ulangi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman? Mengelilingi kan lari karena terlambat. Nah, berarti hukuman. Nah, iya. Yuk, belajar. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, karena membersihkan. Nah, dia membersihkan, tidak hanya melakukan. Yuk, Bu Yani. Murid diminta untuk push up 15 kali saat tidak menggunakan masker. Apa ini? Hukuman ya? Nah, iya, hukuman. Ya, terus lanjut. Menggantikan kertas tugas semua yang telah Mengganti. Berarti konsekuensi karena mengganti. Nah, terus selanjutnya berjemur di lapangan pasca pukul 12-nya karena kotor. apa ini? Berjemur, hukuman karena suruh berjemur. Nah, selanjutnya Boleh diminta telanjang kaki
Kaki. Karena tidak menggunakan smartphone. Jauh ya kata-kata positif. Peraturan sekolah. Nah, hukuman, ya benar. Terakhir, ayo Pak Presidir. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Berarti hukuman, iya. Ya. Dipaham nggak antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu adalah yang dilakukan. Kalau konsekuensi biasanya mengganti atau bertanggung jawab. Nah, selanjutnya tentang, ada video. Karena bosan lihat saya, kita akan nonton video dulu tentang apa nanti. Monggo perhatikan. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Iya. Apa coba? Alasan kamu apa, Andi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Saya Dasar pengawas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu kawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi untuk Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin aku susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kamu cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada. Versi yang beda. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya saya. Beda, Pak. Habis. Bu, saya ngomongkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu menyalahkan kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali latihan lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin serem ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Narin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Narin. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, setelah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Narin? Maaf, Bu. Saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Narin yakin prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Narin bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyenang alam saya, Bu. Baik, kalau Narin buang kendaraan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Narin adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai sealam kapan nih, Narin? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Narin akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Narin, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Narin, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Narin, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Wih, aneh banget. Dari video tadi itu tentang apa saja, Bapak Ibu? Tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada teman sebagai pemantau dan sebagai manajer. Beda-beda tidak, Bapak Ibu? Beda-beda nggak? Nah, kalau penghukum, kalau sebagai penghukum, nadanya keras, tegas nggak? Nah, kalau sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya pelan, sedih ya. Orang yang kita bicara itu lebih merasa bersalah. Guys. Kalau teman sebagai teman, kalau guru sebagai teman, biasanya bicaranya seperti teman, ya. Tapi di sini kelemahannya kalau sebagai teman adalah siswa kadang kurang menghormati kita. Nah, ketergantungan dengan kita juga. Kalau pemantau di sini hampir mendekati, tapi kalau pemantau itu guru sudah tahu memberitahukan langsung kesalahannya siswa, kemudian ada hukumannya, nggih, kalau pemantau. Nah, di sini yang diharapkan sebagai guru, kita sebagai guru yaitu sebagai manajer. Kita jangan langsung memberitahu anak tentang kesalahannya apa. Kita tanya, kamu kenapa? Terus alasannya apa? Kemudian mereka sendiri yang mencari solusi. Nah, mencari solusinya. Jangan langsung, kalau ini kan kalau pemantau langsung. Nah, kalau manajer kita hanya menjadi fasilitator. Mereka sendiri yang berpikir mana yang solusinya. Nah, dari kesalahan yang mereka buat agar apa? Itu masuk dalam diri mereka, ada masuk dalam motivasi diri. Sehingga menjadi kebiasaan nanti. Contohnya di sini. Nah, kalau ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum,
langsung hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu posisi sebagai penghukum. Kalau merasa bersalah, di sini berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kalau teman, sebagai teman, ayo dong, itu aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu. Ya sekali ini, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Nah, itu nadanya seperti teman. Kalau memantau di sini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya, koperasi, dan jangan ulangi lagi. Nah, ini sudah ada konsekuensinya, ada hukumannya. Kalau manajer itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, sebagai manajer, kita yang diharapkan ini. Nah, dari budaya positif sebagai manajer. Jangan kita memberitahukan kesalahan anak dan apa solusinya jangan diberitahu, biar anak berpikir. Nah, sekarang posisi kontrol, apakah aku? Nah, yang pertama, yuk urut lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa? Posisi kontrol yang mana? Penghukum, merasa bersalah, atau teman, atau teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Kayak sedih ya. Jadi merasa bersalah. Iya. Nomor 2. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, Berarti apa? menuduh berarti apa? Kamu tidak benar. Apa posisinya sebagai apa? Apa sih ini kita pilihannya? Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, karo terakhir itu manajer. Kamu tidak pernah melakukannya, tidak pernah benar melakukannya. Menuduh berarti Memantau deh. penghukum. Nah, kan kamu tidak pernah. Nah, yang ketiga, Apa rencanamu untuk Nah. menyelesaikan masalah? apa rencana kamu? Nah, ya ini manajer gue tanya. Ya selanjutnya, Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. ya ayolah. Nah, ini sebagai teman. Yang terakhir, ayo Pak Catur. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak memaksakan. Nah, ini berarti yang terakhir sebagai pemantau. Nah, kan langsung kamu tidak pernah mendapat nilai jika mengerjakan tugas, tidak mengerjakan tugas, udah langsung tidak mengerjakan tugas berarti tidak dapat nilai. Itu pemantau. Oke, ini adalah kelima posisi kontrol sebagai guru. Nah, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Selama ini kan kita mengenalnya peraturan, ya. Nah, sekarang diganti tentang keyakinan kelas, yaitu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkai peraturan tertulis tanpa makna. Biasanya dalam keyakinan kelas, guru membuat kesepakatan bersama murid, nah karena bersama, untuk mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi pernyataan kebajikan universal yang diakui bersama. Karena adanya kesepakatan bersama, makanya dinamakan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas di sini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu panjang-panjang. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Biasanya kalau peraturan kelas itu hanya guru yang membuat. Kalau keyakinan kelas kita semua anggota kelas dilibatkan murid. Nah, sehingga lebih bermakna. Contohnya di sini ada peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinannya hanya tanggung jawab. Nilai-nilainya adalah tanggung jawab, tidak perlu panjang-panjang. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri.
boleh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinannya tentang menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan. Nilai keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti nilai keyakinannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain atau kesabaran. Menggunakan masker, nilai keyakinannya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini keselamatan atau keamanan. Kalau biasanya jangan membuang sampah sembarangan, itu berarti nilai keyakinannya apa? Jangan membuang sampah sembarangan, ya. Tanggung jawab bisa, disiplin bisa, enggak ya. Terus jangan bicara kasar. Nah, berarti nilai keyakinannya menghargai orang lain. Nah, itu seperti itu. Tidak perlu panjang-panjang, hanya intinya tentang menghargai orang lain, tentang disiplin, tentang tanggung jawab. Nanti bisa dibuat Bapak Ibu di kelas, ditempel. Nah, kemudian ditandatangani, boleh apa dicap jempol semua anggota kelas. Nah, siswa itu malah lebih bermakna buat siswa. Yang selanjutnya terakhir ini, segitiga restitusi, yaitu sesuatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog. Dalam restitusi, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesepakatan dalam bagian dari proses pembelajaran. Biasanya tentang kata-katanya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Menstabilkan, mewajarkan setiap kalau ada masalah anak, kita wajarkan dulu, oh kamu tidak apa-apa salah. Guru tahu nih kamu melakukan itu wajar. Nah, pasti ada sesuatu. Nah, ada alasannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kata-katanya, kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Kita mencari tahu alasan dulu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini menanyakan keyakinan seperti apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di siswa. Kita jangan langsung menyalahkan siswa, kita mencari tahu dulu apa penyebabnya, kemudian nanti kita tanyakan bagaimana solusi yang baik. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Tidak lama kita kenapa ada dari itu? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatakan uang kita Pak? Ya aku marah. Aku udah dikatakan di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyebut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus memakai tekad Pak. Kesel banget.
saya bentak-bentak dia dalam teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya biasa aja pak. Ya saya bilang bilang, maksud saya itu bukan guna. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki kata-kata, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah benar sekarang pak, saya pasti jalan ini lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak ikan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa berlatih mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, berpikir, kalau apa-apa. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya pak. Dan nanti satu arti. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersahabat dengan hati. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itulah Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Kita tidak boleh menyalahkan langsung anak. Kenapa mereka melakukan kesalahan? Kita tanya dulu, mewajarkan apa itu bentuk pembelaan atau memang dia ingin diperhatikan biasanya. Nah, itu tadi tentang tahapan restitusi. Nah, terima kasih. Iya. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan tentang dimensiasi budaya positif. Monggo kalau ada yang mau ada tanggapan boleh atau bertanya boleh. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada tanggapan saja. Bagaimana? Bahasa Indonesia Pak. Menerapkan kepada anak. Iya. Enggak. Ya itu sudah. Ya. Restitusi. Kalau secara restitusi kita tetap menggunakan langkah-langkah yang posisi manajer, tetap dengan langkah-langkah ini 3 ini, menstabilkan dan pertama menstabilkan, kemudian validasi kesalahan dan menanyakan keyakinan. Itu saya sudah pernah tanya ke Tegar kenapa alasannya, tapi yaitu karena dari selain kita ya dari pihak sekolah juga harus perlu dukungan dari pihak luar. Nah, tidak hanya budaya positif itu tidak hanya sekolah saja yang menumbuhkannya, tapi juga harus ada bantuan dari lingkungan keluarga, terutama orang tua. Nah, kalau kita sudah berusaha di sekolah menerapkan tentang budaya positif, tapi di rumah mereka tidak melaksanakannya, nah maka itu akan setengah-setengah. Nah, tidak dilaksanakan dengan baik, yaitu karena di rumah mungkin Tegar, nah tidak ada yang mendampingi dengan baik. Makanya kita sudah berusaha di sekolah berbicara dengan ini,
menasihati tegar, tapi tetap saja karena orang tua di rumah kurang mendukung, tidak ada dukungan dari keluarga. Tetap semua apapun program di sekolah, kalau hanya sekolah saja yang melaksanakan, itu akan sia-sia. Tetap sekolah tetap membutuhkan bantuan dari masyarakat, keluarga, wali siswa terutama untuk mendukung program-program dari sekolah. Monggo, ada lagi tanggapan juga tidak apa-apa. Yang kaitannya dengan merupakan ya bahkan anak yang masalah itu mana yang mau bilang seperti itu Enggak. mau seperti ini nanti lalu biasanya kan Iya. Enggak. tapi kadang-kadang tentang orang tua kadang-kadang itu Iya. ya mungkin anaknya tidak lebih Iya betul. Iya, biasanya orang tua juga itu sih, kalau kita memberikan sebuah pengarahan, ternyata malah orang tua terlalu salah paham, sensitif, dan ini ikut-ikutan. Nah, iya, aku tidak menerima nih anaknya dinasihati. Nah, itu harus diberi pengertian. Nah, kita sebagai pihak sekolah dia memberikan pengertian kepada wali siswa, karena ini adalah tanggung jawab kita, ya Bapak Ibu, untuk membentuk kepribadian siswa-siswa kita agar sesuai dengan budaya positif. Nah, itu tetap harus ada sosialisasi. Nah, dengan adanya sosialisasi kan nanti orang tua akan paham. Dengan setiap kita akan memberikan rapot kan ya Pak. Nah, nanti ada kita juga bicara apa siswanya, bagaimana perkembangannya. Monggo ada lagi. Pokoknya dengan tadi ada manajer, ada apa namanya monitor ya, Pemantau ya. Ya. Itu kalau misalkan wataknya itu ya misalkan ada keras. Ya. Ini saya kira menurut saya tapi Iya. yang tadinya orang itu nampaknya penghukum, kalau suruh menjadi manajer, saya kira sulit itu Bu. melewati tahap ya. Iya. Nah itu kira gimana solusinya? Karena makanya ya, maksud saya ya. Itu kan ya kayak kemarin kayak hukum pada yang orang bisa, paling bisa dulu ya. Banyak kan, mungkin mata saya mungkin paling di nomor yang waktu kemarin kita kalah di Teman. Tapi apa jadi manajer nggak ada Bu. Tapi sing membuat orang merasa bersalah pernah orang Pak. Sing membuat orang merasa bersalah nanti bocah nangis, saya merasa bersalah. Bisa malah Ini kita, posisi kita, ini kita, bukan anaknya yang kita posisi gurunya ini nadanya berarti nadanya gurunya sih, dan memelasi gitu Bu, sedih ya gitu. Bisa orangnya kayak itu bapak kayak itu bapak teman bapak lah ya. Iya. Aku dari belajar kayak Lah iya. Oke. Saya juga masih belajar Pak soalnya ya ini manajer ini tidak instan ya kita peroleh, kita harus belajar. Nah, belajar dulu. Mulai dari awal kita penghukum, tapi kan nadanya penghukum, hanya nadanya Pak. Yang penting ini manajer kan adalah itu jangan langsung anak berkelahi. Nah, jangan langsung nanti kamu langsung membersihkan WC. Jangan. Kita tanyakan dulu salahnya apa. Nah, boleh dengan nada keras tidak apa-apa. Yang penting kan kita tanyakan masalahnya apa, kok bisa seperti itu, kemudian solusinya apa gitu. Nah ini manajer, kalau hukum kan hanya langsung hukum, kamu nanti mengerjakan membersihkan WC apa gitu, itu penghukum. Kalau manajer adalah menanyakan, tidak apa-apa kita bicaranya keras, tapi yang penting ini anak yang berpikir salahnya apa, kemudian solusinya apa. Tidak apa-apa kita seperti teman juga tidak apa-apa nadanya. Yang penting kita
anak yang berpikir dia salah apa, kemudian apa solusinya. Nah, ini agar apa? Bisa menanamkan dalam diri. Kalau mereka berpikir kan bisa langsung kena dalam diri mereka. Aku salahnya apa ya? Sadar. Nah, kalau kita langsung ya nanti kamu membersihkan WC. Nah, kan mereka tidak tahu penyebab salahnya apa, sebabnya apa, solusinya bagaimana. Manajer ini diajarkan anak untuk mengetahui salahnya apa, solusinya bagaimana, berpikir kritis lah Pak. Di sini budaya positif ini adalah mengajarkan anak untuk berpikir kritis, mencari solusinya. Itu. Kon mikir di sini kita hanya fasilitator, bukan yang menentukan hukumannya, bukan menentukan masalahnya apa. Nah, kita hanya memfasilitasi siswa. Guru di sini kalau budaya positif adalah sebagai fasilitator, bukan di budaya positif saja, semuanya dalam guru penggerak ini. Nah, guru berperan sebagai manajer, sebagai fasilitator, memfasilitasi siswa, bukan yang menentukan siswa. Nah, siswa yang kita mau apa, siswa mau apa sih? Nah, kita yang memfasilitasi, bukan kita siswa yang mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti siswa. Nah, dalam ini budaya positif. Bagaimana, Kak Sirin? Kalau dari ini Iya. cuma budaya itu kalau boleh dengan 4 orang. Iya. Biasanya itu kan ada sedikit ya. Iya. Iya. Udah kan. Tadi udah bilang apa kata kawan? Nah. Kebiasaan. Iya, iya. Udah bilang. Iya. Itu ya belajar Pak, kita semua belajar. Saya juga tidak bisa langsung jadi manajer. Nah, semua itu juga belajar proses Pak, apapun itu proses. Berubah menjadi hal yang baik itu adalah proses, tidak instan. Nah, kita belajar pelan-pelan. Saya juga karena ada materi ini juga pelan-pelan menerapkan di kelas 5. Tapi susahnya yaitu ada masalah terus siswanya langsung nangis. Nah, itu mau direstitusi ya bagaimana, enggak berhenti sih nangisnya. Biasanya seperti itu di kelas 5 masalahnya itu langsung kalau ada masalah nangis. Paling saya itu diam dulu sampai berhenti nangis. Nah, kalau enggak hari selanjutnya, nah baru saya restitusi. Kenapa nangis? Nah, apa yang salah? Kenapa memukul? Nah, gitu. Sudah? Ya. Kita membuat kesepakatan kelas ya. Iya. Nah, di dalam kesepakatan kelas itu kita melakukan perjanjian ya. Iya. Nah, kemudian dalam suatu kesepakatan kelas itu ada misalkan hari ini suatu jalan nyambung. Iya. Anak tersebut tidak nyambung. Dalam kesepakatan itu nanti semuanya nyambung itu bagaimana? Iya. Nanti nyambung nanti tidak kali apa kali. Iya. Nah, itu apa itu pun dilaksanakan, apa dirubah, dan itu seperti hubungan juga kan? Iya. Itu bagaimana Itu seperti konsekuensi ya Pak ya. Menurut saya sih tidak apa-apa ya, tapi itu kita menyampaikannya. Nah, bun dari kita, iya tidak apa-apa, karena kan jenengan sudah, kamu salahnya apa, terus solusinya bagaimana, terus anak mengusulkan solusinya seperti itu, ya tidak apa-apa, karena itu keinginan dari anaknya sendiri. Bukan kita yang nanti membuat hukumannya. Nah, nanti saya itu Pak piket 3 kali lagi boleh, besok lagi piket boleh. Bukan. Itu karena anak yang mencari solusinya sendiri. Kalau anak mencari solusi sendiri itu bukan hukuman. Nah, dia berarti sadar bahwa mereka salah. Nah, seperti kemarin ada yang dulu juga di kelas 5. Tanya kenapa? Ya itu Bu wajan-wajanan. Terus bagaimana? Minta maaf Bu. Dan selanjutnya setelah minta maaf, ya jangan mengulangi lagi. Oh ya, pinter ya gitu. Kita hanya bertanya lah. Kita pintar-pintarnya kita bertanya. Itu kan
sekarang zamannya guru bertanya, bukan memberitahu. Nah, yang zamannya sekarang adalah guru yang bertanya, siswa yang mencari solusi. Nah, itu namanya manajer. Bagaimana, Bapak Ibu? Ada lagi? Sudah? Cukup? Ya, itu demikianlah Bapak Ibu tentang materi dimensiasi budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lewati bersama. Kita lanjutkan acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari Bapak Ibu, acara kita tutup dengan bacaan Bismillah bersama. Alhamdulillah bersama. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin saya sebagai pembawa acara banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.